Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hamamayu, hayuning bawono semesta menyusui kita, salam aku sayang kamu. Nah, hari ini kita sedang membuat tiang untuk membuat rak-rakan, nanti juga buat menanam sayuran, juga untuk uji coba belut. Nah, ini kita membuat tiang untuk rak-rakan. Nanti rak yang kedua itu bisa untuk uji coba belut dan sayuran, kemudian atasnya kemungkinan untuk uji coba bawang. Nah, ini bawah ini juga buat selain tampungan air, ini untuk membuat pupuk cair, jadi nanti kita nyiram udah sekaligus pupuk. Nah, masih eksplorasi sistem pertanian eco farming dengan bentuk art farming, dan ini untuk arsitekturnya mengambil konsep eco arsitektur. Jadi bagaimana kita membuat ruang ekologi selain ruang untuk hunian, kemudian untuk aktivitas manusia. Ruang itu sendiri di dalam eco arsitektur menjadi bagian dari ekosistem atau menjadi tempat hidup, kemudian menghidupi. Jadi tidak ada menggunakan teknik misalkan pembasmian hama. Kita tidak membasmi hama, tapi mengendalikan. Jadi sejauh mana populasi hama itu nanti kita kendalikan, itu konsep di eco farming. Jadi kita memutar mata rantai makanan. Nah, kenapa ini juga untuk ikan, kemudian untuk belut, karena kotoran ikan sendiri juga sangat bagus untuk media tumbuh mol atau mikroorganisme lokal. Jadi kita tidak menggunakan bakteri-bakteri rekaan atau yang sudah direkayasa, karena ketika menggunakan bakteri yang sudah direkayasa dari daerah lain atau dari tempat lain, ada kemungkinan besar bakteri itu akan melakukan mutasi gen. Nah, sementara kalau kita menggunakan bakteri lokal atau mikroorganisme lokal, kemungkinan untuk melakukan mutasi gen itu sangat kecil. Ini iseng-iseng kemarin, ini udah mulai seger ini jahenya. Nah, ini udah semi ini. Nah, ini nantinya ini memang untuk nanam jahe atau mungkin untuk nanam cabai. Ini kita coba nanam tekokak ini di pohon jambu. Nah, ini juga untuk efektivitas lahan, kemudian kita lakukan eksplorasi berusaha untuk keluar dari hal yang mainstream. Ini nantinya ini rumput ini biar jadi bantalan, ini bawahnya tinggal kita nanti tebalkan lagi. Kalau dahan-dahan ini sudah kuat, ini nanti kan ke atas, ini kayak dahan seperti ini nanti kuat, kita tambah ininya media tanamnya. Nah, ini batang ini juga udah mulai belok. Kan kita tidak bisa memaksakan bentuk sesuai dengan
konsep dari pikiran kita ketika kita menggunakan uh, bangunan hidup, karena uh, diagnosa kemungkinan bentuk tumbuh itu sangat kecil karena kita tidak sepenuhnya memahami karakter bagaimana pohon itu tumbuh, bagaimana mereka ini ya, walaupun bisa kita pelajari tapi tetap pergeserannya sangat besar. Nah, makanya di sini kita tidak menaklukkan alam, tapi kita bersinergi dengan keadaan, bersinergi dengan alam. Karena buat Genkobi, buat Gerakan Konservasi Binatang Indonesia, budaya timur itu bukan budaya menaklukkan alam, tapi kita bersinergi dengan alam. Bagaimana kita hidup menyesuaikan dengan keadaan secara spiritual. Di timur ini sangat halus, sudah berbicara soal rasa, soal sains yang hubungannya dengan agama, dengan keyakinan. Jadi dalam melakukan suatu hal sebenarnya leluhur Nusantara itu sudah sangat holistik. Jadi memikirkan berbagai macam bidang perspektif keilmuan. Nah, ini coba kita mengarah ke situ. Siapa tahu kita bisa mungkin sedikit memasuki era posmo atau postmodern. Nah, kembali ke konsep ekoarsitektur. Jadi bagaimana kita membuat ruang sebagai tempat hunian dan tempat aktivitas itu bukan hanya sebagai ruang tinggal, tapi juga menjadi ruang hidup, dan bagaimana ruang itu juga terus bertumbuh. Jadi ruangan itu tidak stagnan bentuknya maupun kondisinya. Nah, jadi yang tinggal itu juga harus berinteraksi dengan ruangannya, karena ruang itu bukan hal yang stagnan, tapi selalu berubah. Nah, ini kita sedang membuat tiang, jadi nantinya ini tinggal kasih palang-palang. Ini tiangnya nanti ada 1, 2, 3, 4. Nah, di kita dulunya juga jerami ini dimanfaatkan untuk material bangunan. Dulu biasanya dicincang, kemudian campur sama kotoran kerbau maupun sapi, kemudian dicampur sama tanah sama kapur. Nah, itu diadon. Nah, kemudian untuk membuat dinding. Nah, ada juga dengan sistem pelepaan di bilik. Jadi biliknya nanti dilapisi dengan kotoran kerbau atau sapi yang dicampur dengan cincangan jerami sama tanah, kemudian kapur. Beda dengan di suku Sasak. Suku Sasak mereka tidak menggunakan cincangan jerami. Padahal jerami ini sendiri merupakan material bangunan yang bagus karena minim karbon. Jadi nanti ruangan itu tidak cepat basah maupun asam. Kemudian jerami juga akan menjadi mulsa atau menjadi pupuk yang bagus lah untuk tanaman. Jadi nanti akar-akar pohon ini yang akan mengikat bentuk dari tanah. Ini kita sudah mulai tanam. Ini kangkung.
budidaya biar ya kangkungnya kita dapat, kemudian tanahnya bentuknya tetap ini terjaga. Ini sebenarnya akar-akar pohon kangkung ini untuk menjaga bentuk dari tanah itu sendiri. Nah, ketika dinding-dinding hunian kita itu banyak rongga, untuk apa, serapan udara, secara otomatis nanti karbon dioksida mudah terserap. Jadi tempat itu tidak menjadi basa atau asam. Makanya bangunan yang menggunakan material semen atau mungkin gypsum itu cepat panas, gerah, karena ruangannya menjadi basah atau menjadi asam. Nah, kita coba menata ruang gerak kita. Nah, ini ruang gerak pertanian, karena Denkobi saat ini bekerja sama dengan Gria Pelah Tani melakukan eksplorasi pertanian eco farming dengan bentuk art farming. Nah, ini sekaligus untuk eksplorasi eco arsitektur. Nah, di Indonesia sendiri gerakan kawan-kawan di arsitektur belum mengarah ke pemikiran ekosentris atau pemikiran ke bagaimana dampak dari kinerja arsitek-arsitek itu terhadap lingkungan hidup maupun pada sosial. Nah, kita coba mengarah ke situ. Nah, ini nanti untuk bikin rak, kemudian di sini ini untuk tempat istirahat ketika kita capek bekerja. Nah, ini nanti kita bikin pop bangunan pakai tanah. Ini segini lah, kecil untuk istirahat. Nah, nanti kita pikirkan gimana membuat misalkan dapur, karena pohon juga butuh karbon dioksida. Coba kita perhatikan kearifan lokal orang tua kita ya, ketika sore-sore itu nyapu kemudian membakar sampah di bawah pohon nangka atau mungkin di bawah pohon buah-buahan. Nanti asapnya itu selain mengusir hama atau kutu yang putih-putih atau yang putih hitam, nah itu juga mempercepat pertumbuhan dari pohon, karena pohon juga butuh karbon dioksida. Nah, ini baru sampai di sini nih eksplorasi kita. Nah, ya masih sendiri. Sampai di sini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu teguh, rahayu, hayu hama mayu hayu ning bawono semesta menyusui kita. Salam aku sayang.